Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di Mata Pena bersama narasumber tetap kita yaitu Ketua STAI Natuna Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik pagi ini. Alhamdulillah. Jadi sudah lama kita tidak berjumpa di Mata Pena ini ya. Nah kali ini Ya, kalian menghilang. kami nggak menghilang Pak, masih ada. Tinggal calling-calling aja. Jadi kali ini kita mengambil tema hijrah gitu. Mungkin karena kita memasuki tahun baru Islam juga. Jadi apa-apa saja yang akan kita bahas di tema hijrah ini. Mungkin untuk pertama kali Bapak mohon dijelaskan bagaimana makna dan esensi hijrah itu tersendiri. Ya, hijrah itu secara harfiah artinya pindah kan? Iya. Pindah. Kalau dalam konteks Indonesia itu transmigrasi. Gitu. Pindah. Dalam konteks Islam, hijrah itu adalah peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, ya kan? Iya. Kenapa peristiwa pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu dijadikan peringatan 1 Muharram mata kalender Islam, ya kan? Itu karena memang Islam itu adalah agama yang sangat menghargai kualitas, menghargai produk, menghargai karya. Kalau agama-agama lain kan penanggalan sesuatu itu lebih banyak dipersonifikasikan kepada kelahiran seseorang, kematian seseorang, ya kan? Tapi dalam Islam peristiwa-peristiwa itu, hijrah itu tahun 1 Muharram itu ditetapkan pada peristiwa hijrahnya Nabi. Itu menandakan Islam itu lebih menghargai sebuah karya, sebuah produk, ya kan itu. Iya. Jadi karena memang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu adalah sebuah produk yang luar biasa, yang hasilnya itu melebihi dari kemampuan atau keadaan masyarakat yang ada pada waktu itu. Itu menurut Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris yang mengatakan bahwa peradaban, perubahan yang dilahirkan oleh hijrah Nabi itu luar biasa dan melebihi daripada keadaan kemampuan masyarakat yang ada pada masa itu. Jadi esensinya itu pindah untuk menuju perubahan, pindah untuk menuju perbaikan, pindah untuk melahirkan strategi baru, bukan asal pindah. Beda ya. Ya. Jadi kalau untuk bentuk-bentuk hijrahnya itu apa Pak? Bagaimana? Ya, hijrah itu ada dalam bentuknya fisik, ada bentuknya non fisik, ya kan. Iya. Ya, kalau Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan dua-duanya fisik dan non fisik. Artinya motivasinya dan secara fisik memang berpindah, ya kan? Iya. Berpindah. Jadi bentuknya bisa fisik, artinya kita pindah secara fisik, tapi harus disertai dengan pindah secara Fisik. non fisik, pemikiran, ya kan, perilaku, ya kan. Kalau Anda pindah tempat tidur lain kan biasanya pikirannya nggak pindah. Ya kan? Tapi termasuk hijrah juga gitu Pak? Tapi fisiknya yang pindah, ya kan? Fisiknya yang pindah. Jadi, hijrah itu pindah kedua-duanya, fisik dan non fisik. Jadi kalau untuk umat-umat Islam sekarang ini yang dikatakan hijrah itu seperti apa Pak? Misalnya apakah kayak misalnya dari orang yang belum berjilbab terus menggunakan jilbab itu, apakah itu termasuk hijrah atau ada contoh lain gitu? Ya, itu salah satu hijrah, ya kan? Hijrah dari yang belum baik menjadi baik, yang belum berkualitas menjadi berkualitas, ya kan? Iya.
yang belum bermartabat menjadi bermartabat, itu hijrah. Ya, dalam konteks kita sekarang seperti itu. Bagaimana kita hijrah dari hal-hal yang belum maju kepada hal-hal yang menuju Maju. kemajuan, kan itu. Jadi kalau untuk kontekstualisasi hijrah kekinian gitu Pak. Ya, semangat hijrah itu, spirit hijrah itu harus kita kontekstualkan. Harus kita kontekstualkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Kita sekarang berkerumun atau berjibaku dalam konteks apa? Dalam konteks perkuliahan, itu kan. Ya. Nah, kuliahan itu kalau kita tidak hijrah, itu dia akan terjebak pada apa? Rutinitas begitu aja. Datang, duduk, dengar, pulang. Jadi tidak ada apa-apa yang Tidak didapat ada. gitu Pak. Iya, ya kan? Maka kita harus hijrah, ya kan? Hijrah dari rutinitas itu. Bagaimana kita melakukan inovasi, melakukan kreativitas, itu hijrah juga namanya, kan? Dalam konteks kekinian. Jadi semangat hijrah itu harus kita kontekstualkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Dalam konteks apa hidup kita sekarang? Dalam konteks belajar, berkuliah, kemudian dalam konteks berdagang, berekonomi, berpolitik, misalnya kita harus terus melakukan kontekstualisasi nilai-nilai hijrah itu. Berarti masa hijrah ini sangat luas sekali gitu kan Pak. Kalau Iya. untuk anak-anak masa kini gitu, terutama yang kayak usia remaja gitu, memaknai hijrah itu sebagai kayak orang-orang yang bercadar, orang-orang yang memakai pakaian yang panjang gitu, menurut mereka itu hijrah yang sesungguhnya gitu. Padahal sebenarnya konsep hijrah itu sangat luas gitu kan Pak, dari pemikiran terus apa yang kita lakukan itu kan sangat Ya. luas gitu. Nah, untuk hijrah dan perubahannya itu gimana Pak? Ya, hijrah itu baru dianggap berhasil kalau ada perubahan. Dari yang tidak baik jadi baik, Ya. yang tidak maju menjadi maju. Itu namanya hijrah yang melahirkan perubahan, melahirkan peradaban. Jadi hijrah itu bukan sekedar pindah tadi, Ya. tapi dia harus melahirkan sebuah perubahan. Misalnya hijrah dari tidak berkerudung kemudian berkerudung, tidak berhijab kemudian berhijab. Setelah berhijab itu ada perubahan, Ya. perubahan perilakunya, perubahan pengetahuannya, perubahan beribadahnya, pergaulannya itu harus Ya. berubah. Itu namanya perubahan yang hijrah yang berkeadaban itu. Jadi kalau di zaman Rasulullah itu hijrahnya kan kayak ada yang hijrah fisik dan non fisik, itu mencakup keduanya itu pada saat Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah gitu ya Pak. Iya. Nah, jadi untuk kalau zaman perbedaan hijrah zaman Rasulullah dan zaman sekarang itu apa Pak? Kalau zaman Rasulullah tadi kan hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan termasuk dari hijrah fisik dan non fisik. Nah, kalau untuk masa sekarang itu gimana Pak contohnya? Ya, Rasulullah itu hijrah kan untuk mengembangkan Islam, kan itu untuk memajukan Islam. Iya. Tapi dalam konteks kita sekarang kan hijrah itu kadang-kadang tidak konteks memajukan agama. Konteks apa? Konteks untuk tren misalnya. Ya, Dari tidak betul. berhijab menjadi hijab, kadang-kadang motivasinya untuk ikuti tren. Gitu Iya. kan. Ya mestinya semangatnya itu semangat bagaimana kita memajukan agama kita, memajukan peradaban kita. Jadi kalau karakter seseorang yang memang benar-benar sudah hijrah itu bagaimana Pak? Ya karakternya dia istiqomah terhadap apa yang sudah dia pindah itu, Oh, berarti nanti tidak mengulang lagi. Iya, oh. Ya. Karena habis ini dari yang belum berhijab ke yang hijab, terus buka lagi hijabnya itu kan nggak bisa. Berarti belum istiqomah gitu. Iya, dia harus istiqomah kan, istiqomah, tidak boleh bolak-balik gitu kan. Ya, mestinya begitu hijrah itu kan. Berarti yang sangat sulit itu istiqomahnya berarti ya Pak. Iya, memang istiqomah pada salahnya konsisten terhadap apa yang menjadi pilihan perubahannya itu kan. Jadi- gitu.
Kalau dari Bapak ada nggak sih kayak tips dan trik agar istiqomah gitu? Ya, bisa dibagikan kepada kita semua. Iya, istiqomah itu pertama adalah komitmen kita kan, Ya, supaya kita komitmen. Kemudian kita terus melakukan apa? Audit, mengaudit apa yang telah kita lakukan. Audit itu untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui kemajuannya sampai di mana, progresnya, ya kan? Yang ketiga, kita harus membangun ekosistemnya atau berada dalam ekosistem yang benar, yang tepat. iya. Kita hijrah misalnya dari yang tidak berhijab ke berhijab, kemudian ekosistem kita itu nggak terbangun, Oh, sulit kita untuk Iya. istiqomah kan gitu, ya kan? yang ada buka lagi, Pak. Iya. Maka kita harus membangun ekosistem atau kita berada di ekosistem yang tepat, gitu kan? Insya Allah kita istiqomah. Kalau hijrah yang paling mudah gitu, Pak, apa? Ya, Hijrah yang paling mudah mungkin dari Ya kan? cuma niatnya aja ya, Iya. gitu. Ya semuanya mudah kan, hijrah itu mudah, ya kan? Iya, Yang sulit itu kan menjaga konsistensinya dan mencapai puncak kebaikannya itu kan gitu. jadi sebagai closing statementnya, apa harapan Bapak untuk tema kali ini hijrah Ya, gitu? Apa marilah terutama bagi pemuda-pemuda di Natuna lah. Ya, kita harus menjadikan momentum 1 Muharram 1446 ya. Iya, Hijrah ini sebagai apa? Energi baru dalam rangka untuk melakukan perubahan dan kebaikan bagi individu, masyarakat dan tentu bangsa kita. Itu yang harus kita lakukan. iya. Saya kira itu ya yang paling esensi, bagaimana kita menancapkan niat, komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan baik dalam diri kita, lingkungan keluarga kita, masyarakat, dan tentu bangsa kita. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh narasumber kita pada kali ini, dan jumpa lagi bersama saya dan narasumber tetap kita Bapak Haji Umar Natuna SAGM PDI di episode Mata Pena selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.